Dan konten lu tuh yang paling pecah adalah lagi bahas tentang stoicism kan. Ya, itu yang nggak gue sangka sama sekali gitu. Nggak nyesal juga, nggak nyangka juga. Tapi apa ya, bukan nyesel ya, tapi kadang gedek juga ya. Ini Kenapa cuma gede? satu konten, Kenapa ini gede? just one konten gitu. Tapi melekatnya gila banget anjing. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri dan episode kali ini gua kedatangan YouTuber yang lagi naik daunnya kenceng banget. Ferry Irwandi. Apa kabar, bro? Halo pendengar, pendengar talk to talk. Yes. Udah kayak lagi ngobrol di radio gue. Yoi. Lu pernah siaran di radio nggak sih ngomong? Belum, Oh, nggak lu belum. pernah, nggak, Oh, lu belum pernah. belum Iya. pernah. Tapi gini bro. Radio sekolah pernah. Oh, radio sekolah pernah. Radio ini zaman-zaman kampus gitu tuh sekolah ya. Iya, 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 yang gak iya. jelas banget itu. Iya. Tapi gue penasaran loh bro ya. Gue kan, nah ya tadi kan sebelum kita mulai ngobrol, gue searching-searching dulu loh ya. Lu juga tadi sudah mengkoreksi tanggal kelahiran lu itu, tahun kelahiran lu ternyata salah seperti yang di berita-berita. Terus gue mikir kok orang percaya berarti muka gue boros banget kali ya. Gini loh, tapi ya, lu kan kalau gue juga lihat kan, lu tuh secara look ya, lu kan mirip kayak si profesor di Money Heist ya. Kayak juga beberapa banyak orang juga mengkonfirmasi seperti itu. Ya, Lu memang ada yang sengaja bilang, Lu memang sengaja hmm, bikin look kayak begini atau memang dari dulu penampakan lu, tampilan lu kayak begini dan dandanannya? lo bisa dibikin muka bang? Muka sih enggak ya. Inilah dandanan lah, outfit itu kan bisa dibikin mirip, bisa-bisa aja lah. Ya kadang ya for fun aja lah. Sampai sekarang gue ngerasa anjing enggak lah, gue nggak mirip nih orang ganteng gue kagak bangsat. Cuman lucu aja sih setiap dibilang mirip, bukan cuman profesor sih. Zawin sering dibilang mirip Zawin. Oh, Terus siapa tuh Zawin. yang komedian absurd itu, yang video-video absurd yang boleh gitu. Gue tuh seneng aja dibilang mau mirip siapapun seneng gue. Terus Hmm. ada Wahyu Citayam itu gue posting. Kayak anjing, gue kayak ngeliat double ganger gue, double ganger. Cuman kalau karena gue suka Manihe sih basicnya. Awalnya tuh nggak tahu gitu, tapi beberapa orang bilang, oh, oh iya ya, nggak apa-apa lah, gue jadi bercandaan aja, seru aja sih. Cuma Oh. kalau look nggak labang gue biasanya kaosan, sepatu Hmm. itu aja, baju polos. Hmm. Kadang kalau emang misalnya buat money heist gitu, lagi buat konten money heist, ya udahlah Iya, iya. cosplayan gitu aja, lucu-lucuan Oh. aja sih. Oh gitu. Tapi lu Cuman nggak ada rencana buat hmm, ngerampok bank kan? ah, ah, ya lebih besar lah, masa bang doang. Iya, iya, iya. Ya tapi lu kan dikenal ya, kalau ya mungkin di podcast lain udah banyak bahas lah. Lu kan sebagai ASN di Kementerian Keuangan 10 tahun, terus akhirnya kan lu memutuskan resign dan lu fokus nge-YouTube ya. Tapi gue sambil lihat ini channel YouTube lu juga ya. Lu kan sebenarnya nge-YouTube tuh udah lumayan lama ya, dari udah 11 tahun yang lalu kalau lihat video lu paling awal-awal tuh. Nah, jadi ceritanya itu gini bang, gue Hmm. mulai YouTube, bener-bener mulai nge-YouTube tuh kalau lu lihat, gue baru aktif konten tuh 2020 karena pandemi. Mm-mm. Dulu 2010 tuh kan YouTube barang langka masih ya. Jadi ya gue buat terus ya video pertama ya cover-coveran lah. Waktu itu lagi tren ini sih Justin Bieber gitu, Boys Mm. Avenue, Taylor Swift gitu. Jadi kan suka musik dulunya waktu kuliah, sampai dari SMA sampai kuliah suka gitu. Jadi lah have fun doang naruh itu, bukan konten ya. Mhm. Cuman penasaran deh kalau gue bikin video terus taruh di platform video kayak gitu gimana sih gitu. Jadi Mhm. pinjamlah kamera temen, waktu itu masih handycam, terus handphone kayak gitulah. Handphonenya juga masih jadul banget kan. Era-era pasca kejayaan 6600 Nokia itu. Waduh, itu Nah, udah lama banget dong. udah lama emang. Waktu itu mulai ya bikin-bikin yang kayak gitulah dengan klub musiknya di sekolah, di kampus, terus gue juga di klub film, terus eksperimen sedikit udah. Nah, gue lulus 2011 itu kan nggak gue lanjutin juga karena gue mikir nggak akan jadi barang ini, ya udahlah have fun doang kayak SoundCloud. Jadi gue Mhm. kalaupun update-update musik, bikin-bikin lagu, bikin-bikin cover, itu semuanya gue bener main-main di SoundCloud waktu itu.
Bertahun-tahun kemudian, loh kok kayak gini YouTube sekarang ya? Kok orang-orang kaya yang main YouTube ya? Oke, Ya udah pertimbangannya telat berarti duit ya. banget. Iya, maksudnya kayak segitunya growth-nya YouTube dulu. Itu yang miskalkulasi gue. Tapi mau mulai juga males kan. Udah kepalang tua, udah nggak ini ya. Udahlah. Ah, coba dulu gue beneran konten gitu. Gue seriusin. Akhirnya pandemi terjadi gitu. Ya udahlah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gue mulai Hmm. YouTube umur udah 29-an. Jadi kira gue bikin konten. Awalnya ya udah soal tutorial video, sinematografi, cara ngedit, kamera pilihan, tipografi. Hmm. Padahal kan kerja gue di dunia komunikasi visual ya. Di Humas tapi bagian bikin videonya, sinematografinya. Terus gue taruh sebelum gue mulai nge-YouTube itu beneran, YouTube tuh jadi platform gue untuk ikut lomba, Bang. Jadi kan gue dulu bounty hunter. Oke. Setiap kali kompetisi gue kan Hmm. sering naruh di YouTube, ya udah gue taruh-taruh aja itu. Itu doang fungsinya. Baru 2020 tuh konten naik, terus gue bikin satir komedi, gue bikin sketsa, gue bikin film pendek, naik 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 sampai gue sadar, oh algoritmnya udah nggak mendukung nih jenis-jenis konten kayak gini, gue mesti shifting. Shifting kemana ya? Jelas yang paling aman, yang sesuai ini ya, eh major gue gitu, disiplin ilmu formal gue. Ya udah, gue shifting lah pelan-pelan, smooth ke finansial ekonomi. Jadi dari situ ya, ternyata itu kali ini langkah yang tepat gitu loh. Emang segmennya tutorial terus mati, tapi segmennya ekonomi, finansial, makroekonomi terus naik. Dan Hmm. dari situ berkembang ke segala hal Iya, yang iya, gue pahami. iya. Itu tapi pilihan konten seperti itu kan ya gimana ya bro ya, kalau konten serius gitu kan kebanyakan orang kurang ini ya, kurang meminati ya, karena kebanyakan kan lebih sukanya ya konten-konten receh lah, ngeprank segala Bercanda macam. Iya, gitu. iya, iya. Ya kayak misalnya ada video lu yang 2 tahun lalu nih 702 ribu views membedah kapitalisme. Itu secara thumbnail juga simple sekali, tidak clickbait, dan secara title pun juga ya lu samain ya sama di thumbnail ya. Tapi itu bisa rame Kalau yang banget ini. ya. Karena ini kali Bang, karena semua persepsi orang kan kayak gitu kan. Siapa sih yang mau yang mau nonton konten berat, konten serius di YouTube? Nah, jadinya kalau menurut hukum ekonomi dasar, supply and demand, ketika ketika supply-nya nggak ada dan kita jadi satu-satunya provider, ya udah orang nonton kita akhirnya. Iya, tapi kan Logiknya kan. memang memang begitu kalau tapi kan tetap aja kan kalau supply-nya satu tapi demand-nya juga kurang kan sama aja biarpun supply cuma Nah, menu doang kan. demand kurang itu persepsi Bang, subjektif, bukan penilaian objektif. Fakta Oke. kalau ternyata gue bisa dapat jutaan atau ratusan ribu, berarti kan demand-nya ada. Nah, gue berbeda dengan orang lain waktu itu ngelihat yang percaya kalau demand-nya nggak ada. Gue percaya demand-nya ada karena begitu mudahnya orang Indonesia kemakan konten-konten konspirasi yang bombastis, tapi yang nggak punya landasan fundamental yang bagus ya, yang Hmm. nggak punya responsible akademik gitu. Gila sebenarnya dari situ gue ngelihat, gue nggak benci sama orang-orang yang suka dengan teori-teori nyeleneh atau aneh atau yang bahkan kalau kita sekolah tuh nggak gini sih. Tapi gue ngelihat, oh segitu besar toh ternyata rasa keingintahuan masyarakat atas sesuatu, atas privilege yang nggak mereka punya gitu kan, akses informasi, akses pendidikan gitu. Tapi mereka tuh pengen pinter, sayangnya suplai yang ada itu nggak mencerdaskan mereka. Nah Hmm. dari situlah gue ngambil keputusan, oke gue buat deh, gitu. Coba Hmm. deh. Toh ya paling resiko paling jeleknya gagal, ya sudah lah. Tapi kalau berhasil ya cuan gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Berarti Jadi dalam sini, enak. ya. Tapi berarti di sini Gimana bang? konteksnya berarti gini, lu merasa supply-nya ini dalam konteks di video-video di konten-konten di YouTube ya, yang menurut lu ini terlalu Iya. banyak teori-teori konspirasi yang nggak ada dasarnya ya. Iya, dari situ gue ngelihat, dari situ tesis gue dibangun gitu lah. Gue tuh coba untuk mengidentifikasi ada nggak ya demand-nya. Karena selama ini semua orang by persepsi tuh bang. Demand-nya nggak ada, demand-nya nggak ada, demand-nya nggak ada. Nggak akan ada orang yang bakal nonton. Itu menarik. Hidup gue tuh dibangun dari pertanyaan soalnya. Pertanyaan, pembuktian, tesis, hipotesis, tesis, antitesis. Ya kayak gitu, hal-hal seperti itulah. Jadi ya Hmm. menarik gitu. Iya, Karena iya. ya iseng sih kayak.
lucu aja gitu kayak bikin metodologi penelitian, terus proofing sendiri, terus applicable gitu. Karena kan dulu waktu skripsi gue tuh seneng banget ngerjain yang namanya skripsi itu kan terstruktur ya. Hmm. Gue ngerjain skripsi itu sekitar 3 minggu kurang lah. Makin Gi- senangnya gue ngerjain skripsi ya. Terus skripsi Itu 3 minggu di doang. kampus waktu itu. Gue 6 bulan tiga loh. minggu. Itu jadi catatan sejarah sih. Agak kaget juga dosen dan komprehensif. Di gue di gue dari STAN S1 gue lanjut di Muhammadiyah. Jadi bahan seminar nasional waktu itu. Hmm. Nah dari situlah gue berangkat. Emang ya manusia itu harusnya berangkat dari pertanyaan sih. Pertanyaan dan proving gitu. Jadi pertanyaan proving dan itu gue terapkan di YouTube gue. Ya gue mikirnya resiko terburuk tadi ya udah kalau gagal berarti tesis itu benar, seenggaknya itu bisa bermanfaat buat orang lain, memang begitulah market yang ada. Tapi kalau berhasil ini kan bakal jadi game changer. Hmm. Buktinya setelah 2020 gue sukses di situ, ternyata dimakan orang. Makin ke sini kan bukan cuma gue doang yang bikin konten yang quote and quote serius ya bang, mulai Iya, banyak yang bikin dan itu kan bermanfaat buat masyarakat lebih banyak itu sih. betul, betul, betul. Dan konten lu tuh yang paling pecah adalah yang lagi bahas tentang stoicism kan. Ya itu yang nggak gue sangka sama sekali gitu, nggak nyesal juga, nggak nyangka juga. Tapi apa ya, bukan nyesel ya, tapi kadang gedek juga ya. Ini Kenapa cuma gede? satu Kenapa tapi gede? just one konten gitu, tapi melekatnya gila banget anjing. Oh iya sih. Gue Nama lu punya itu beban moral. nama lu itu nempel banget sama stoik jadinya. Iya, dan kadang kan orang yang nggak bener-bener nggak nonton gua atau nggak tahu apa yang gue bahas selama ini atau nggak kenal gue secara personal atau nggak pernah berinteraksi, udah langsung langsung jatuhnya ya udahlah, orang yang sering bahas stoik wah atau poser atau apa ya, ya nggak apa-apa gitu. Cuman gue kan punya pilihan bang, pilihan adalah itu mau gue kapitalisasi atau enggak gitu. Hmm. Kalau gue kapitalisasi dari meledak itu gue bikin 3-4 konten lagi, mungkin sekarang udah 1 juta subscriber udah tembus. Karena kan demandnya tinggi tuh. Hmm. Setiap gue podcast bahas itu cuma tiga podcast, Raditya Dika, Deddy Kobuzier sama Habib Jafar. Itu kalau podcast, kalau konten gue satu. Jadi total 4. Itu semua podcastnya di atas jutaan semua. Tapi di situ gue berpikir apakah gue sebagai manusia emang mendasari semua keputusan dan tindakan yang gue lakukan by materi gitu, atau wah gue aji mumpung waktunya mengkapitalisasi itu. Kalau gue sampai melakukan itu berarti gue hilang dalam diri gue gitu, kayak tujuan gue salah satunya nge-YouTube itu gue masih mikir ini adalah profesi paling enak karena gue nggak perlu mengeksploitasi orang, gue Hmm. nggak perlu mempekerjakan orang dengan upah yang rendah, gue nggak perlu mengasih hidup gue buat orang lain tapi gue masih bisa hidup, jadi ya wah ideal sekali ini pekerjaan gue bilang. Hmm. Sementara gue punya kesempatan untuk rob the rich gitu. Hmm. 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 Jadi akhirnya ya udah gue putuskan untuk gue tidak menyesali, tidak menghapus, tidak menghindar juga. Tapi di satu sisi ya gue nggak terusin. Hmm. Oke, tapi kan Karena gue bukan pakarnya di situ. Gue pembelajar. Gue orang yang masih belajar dan gue yakin lebih banyak lagi orang yang lebih layak untuk lu jadiin sumber atau referensi kalau lu tertarik menjalankan way of life stoicism itu. Itu sih. iya, tapi kan gini lah, kebanyakan orang ya kalau udah dapet satu tuh biasa kan di milking sampai udah habis baru tuh bro dia mulai shifting ke yang lain. Tapi lu bener-bener cuman satu dan lu gua nggak tahu ya mungkin kalau gue bisa bilang lu cukup idealis juga ya. Idealisme lu cukup tinggi. Ah, kayaknya udahlah cukup satu. Gue masih pengen bahas yang lain gitu loh. Eh, Karena oke, karena ini bang, gue selalu mikir segala tindakan dan keputusan yang gue buat, gue tuh nggak mau bergantung sama hal-hal yang sebenarnya nggak bisa gue kontrol, esensi dasar lah ya. Kalau emang gue bisa memenuhi demand itu pada akhirnya, tapi mau sampai kapan? Mau ujungnya mau di mana? Kalau ternyata sedikit tambahan uang bisa mengubah gue seperti itu, berarti dari awal seharusnya nggak gue buat. hmm. Gue nggak bilangnya idealisme ya, bang. Soalnya gue orang yang oportunis dan realistis ya. Cuman Iya, 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 iya. gue tuh nggak mau kehilangan diri gue aja udah. Gue tuh mau gue tetap mengenal diri gue aja, udah itu doang sih. Jadi ya gue percaya
Tuhan itu udah kasih kita ember, rezeki itu dalam bentuk ember dalam bentuk ember. Masalah naik atau turunnya itu tergantung kerannya doang. Tapi ya karena sampai sekarang gue masih muslim ya, dia nggak akan bertambah dari itu, nggak akan berkurang dari itu dari kita lahir gitu. Jadi ya sudah lah. Ngapain? Hmm. Tapi bukan berarti gue denial atau menolak ya. Biasanya kalau ada orang nanya ya gue bilang, ya lu belajar aja langsung dari bukunya, atau kalau lu mau lihat podcast-podcastnya atau tulisannya Bang Henry Heriman Piring, seenggaknya dia jauh lebih menguasai. Gue juga belajar dari dia. Anggap aja lah gue penjaga pintu ya, maksudnya bellboy yang anterin lu di lift gitu. Kalau di Grand Hotel Budapest, gue zeronya lah gitu. Gue yang Hmm. mencetin lift tuh. Pada akhirnya lu yang menikmati fasilitas hotel itu sih. Hmm. Karena Hmm. kalau di milky terus, dieksploitasi terus-terusan, terus gue kehilangan diri gue ya buat apa? Uang sebanyak apapun kan nggak akan bisa ganti itu kan. Hmm. 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 Jadi sebenarnya yang lu cari memang adalah kebebasan lu untuk lu mau berkarya apapun lo ya. Yang membuat apapun atau berkonten apapun gitu, mau berbicara apapun, gue nggak mau. Ada satu satu hal yang udah gue susun banget ketika gue mulai nge YouTube itu, gue nggak mau bergerak atau gue nggak mau bergantung pada demand market. Gue harus mengerti demand market, gue harus bisa memahami demand, tapi di satu sisi masalah tindakan yang gue lakukan itu nggak mau bergantung sama demand market. Kalau sempat sampai kayak gitu bang, misalnya yang gue bahas pada akhirnya filsafat-filsafat aja, atau misalnya gue ngebahas politik dan cuma di satu spektrum tertentu karena view-nya rame, ya udah mumpung rame nih. Jadi orang nontonnya bukan lagi karena guanya, tapi karena isunya. Itu kan Hmm. hal yang nggak sehat sebenarnya. Hmm. 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 Udahlah bikin konten itu capek, gue nggak mau mentalitas gue capek. Iya, iya, Makanya iya. ketika gue ngebahas sesuatu kayak terakhir gue ngebahas algoritma itu, gue tahu nggak akan populer, tapi gue tahu beberapa orang yang mulai mau ngonten di YouTube atau berusaha untuk relevan di YouTube perlu konten itu, dan itu gue garap dengan serius, gue bagiin gitu walaupun view-nya cuma 80 ribuan 3 hari. Cuman yang komen itu banyak yang udah merintis gitu loh, udah nge-YouTube 20 ribu, 30 ribu, ada bahkan yang udah ratusan ribu. Jadi dosa gue banyak bang, banyak sekali gitu. gue gue pengennya itu jadi amal jariah lah gitu, seenggaknya di antara semua dosa dan keburukan yang gue punya, Iya, ya iya, itu iya. jadi bakat buat anak itu Iya, sih. iya, 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 iya. Tapi ini ya, konten lu tuh kan banyak sekali perlu berpikir secara kritis, berpikir lebih dalam ya. Ada, ya tadi kan stoicism, lu juga banyak bahas juga tentang filsafat, agama. Lu banyak mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mungkin buat sebagian besar orang, ya udahlah tinggal jalanin doang. Ya memang pada dasarnya hidup ya kayak begitu gitu. Iya betul, nggak salah Betul. juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti lu itu seberapa sering sih lu mempertanyakan hal-hal atau keresahan-keresahan lu di dalam hidup lu sehari-hari ini? Oh sering kalau ditanya frekuensinya mungkin setiap hari ada gitu. Hmm? Jadi beda, mungkin orang punya konten plan ya. Kalau orang di YouTube tuh punya konten plan, atau Iya, iya, orang iya. yang dulu atau bikin tulisan bulan ini gue mau buat apa dalam minggu ini. Gue tuh mungkin hampir semuanya bang konten itu gue buat karena cuman lagi ya udah gue lagi jalan tukut terus melihat sebuah spanduk gitu, melihat sebuah tulisan, dari tulisan itu kok bisa kayak gini ya. Misalnya kayak gue ngebahas tipografi gitu, gue ngebahas soal Futura, gue no, gue lagi maraton nonton filmnya Wes Anderson. Mhm. Oh ya fontnya sama semua ya, apa ya gitu, apa yang bikin spesial font ini ya gitu. Nah soal misalnya kayak lu bahas tadi membedah kapitalisme, itu gara-gara gue scroll, scroll Twitter kan, kok orang mendefinisikan kapitalisme kayak gini ya, sebenarnya definisi sebenarnya kayak gimana sih. Atau yang terakhir tuh idealisme, oh idealisme tuh asli arti sesungguhnya ternyata beda ya konteksnya dengan apa yang dipahami orang. Dan ketika gue tahu, gue nggak mau cuman gue yang tahu gitu. Hmm. Jadi yang gue nikmati itu bukan proses bertanya, tapi proses mencari jawaban atas pertanyaan itu gitu.
Hmm. Paling simpel, oh ya kalau Tuhan itu cuma satu, kenapa ada banyak agama ya gitu. Ada nggak ya dasar pikirnya di agama gua? Nah setelah gua mendapatkan jawaban yang certify, ya itu gue share dalam bentuk video. Itu Hmm. sih. Iya, 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 iya. Tapi dengan cara lu ngonten seperti itu ya, bro, itu bisa bikin brand-brand atau YouTube-YouTube yang memang serius sampai punya tim besar tuh ngiri sama lu, bro. Iya, iya gak sih? Karena sampai di mereka bikin plan misalnya per quarter harus gimana ngejar KPI. Lu mungkin gua nggak tahu ya. Apakah lu juga punya KPI gak sih target tiap kali misalnya Ya, satu video itu harus berapa views gitu average-nya? enggak ya. Mungkin agak yang sering sering dapat ini sama orang itu, apalagi itu dilakukan di tahun 2020 ya, yang mana YouTube itu sistem, ekosistem, algoritmanya udah nggak dulu yang community based banget gitu. Kalau dulu mungkin itu lebih gampang karena pilihan nggak banyak, terus lu bisa collab A, B, C, D, E. Ya sering dapat hal-hal kayak gitu tuh sering maksudnya kayak sama Total Politik lah. Total Politik itu kan jadi tempat gue sering konten sekarang. Hmm. Sering collab lah sama mereka karena emang gue dekat sama foundernya gitu. Jadi ya udah, gue sering ngeladen ya politik itu jadi salah satu jenis konten gue yang baru ya sejak gue lepas dari PNS. Pengennya dari dulu sih, cuman cuman kan nggak boleh, gue menghormati kode etik yang diberlakukan di kantor gue gitu. Iya. Nah setelah itu gue mau bahas politik, cuman gue kan butuh belajar bang, makanya gue main nama mereka, terus ya udah bikin konten juga di situ. Nah si Ari Putra itu bilang, ini manusia kurang ajar nih, gue hire 20 orang, gue punya studio, punya tim, udah bikin konten tiap hari, nggak ada sepertiga lu view sama subscribernya ya kata dia. Iya, bener, bro. Karena views lu itu, aduh gimana ya? Kan lu bilang kan lu, ya pokoknya tadi kan lu proses lu adalah oh ada pertanyaan, ada lu lihat situasi sesuatu atau suatu kondisi, lu mempertanyakan, lu coba cari tahu, lu kulik-kulik, abis itu lu rekam. Lu rekam di tempat lu ini kan yang sekarang sedang lu pakai kan? Ya yang ini nih dulu, ini tuh dulu bekas dapur. Tapi karena terlalu kecil, gue pindahin ke atas. Terus jadi gudang 4 tahun, Bang. Dari sejak gue beli rumah. Ini mungkin lah lembut dan demitnya banyak lah ya. Lembab sekali kan. Terus waktu itu, ini lucu juga ini tempat. Gue buat itu sebenarnya bukan untuk bikin konten. Jadi karena kamar udah keisi semua di rumah ini, nggak ada space lagi. Waktu kantor kan kita sering Zoom meeting tuh. Iya. Ah, gue butuh ruangan kerja, gue bilang. Akhirnya Hmm. ya akhirnya gue rombak seadanya waktu itu kan. Tetap aja kalau lu lihat konten-konten gue di awal bentuknya belum serapi ini nih. Walaupun ini nggak rapi ya, maksudnya lebih lebih berantakan lagi gitu. Ya masih ada tempat tempat masak-masak ya di sini dan I- sempit banget. iya, tapi Terus ya gitu loh. Orang yang udah invest sampai alat studio sebegitu mahalnya, ya pasti bakal nangis lihat lu, bro. Gila, nih orang cuma tapi ngeluarin anehnya jadi doang. ikonik nih tempat. Nah, iya, karena kan di tempatnya cuma lu doang yang punya, bro. Itu kan rumah lu, beruangan dari rumah lu kan. Iya. Dan orangnya biasa studio lebar gitu background. Ini Iya, enggak, ini kan dari sini aja kelihatan sempit kan. Lucu banget. iya, 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 iya. Waduh, gila. Tapi gini, bro, lu sekarang sebagai seorang YouTuber dan dikenal banyak orang juga lah ya. Hmm. Lu ngerasa gimana, bro? Hidup berubah gak dibandingkan ketika lu cuman menjadi karyawan atau ASN doang? Guanya sih nggak ngerasa berubah ya bang, tapi ya hidup gue berubah gitu. Kalau nggak ngerasa berubah bukan karena gue humble, nggak, gue dari dulu sombong. Orang bilang misalnya, lu nggak takut star syndrome? Kagak, kenapa? Oh, nggak dikenal orang aja gue udah star syndrome gue. Gue udah ngerasa center of semesta gitu, seakan-akan matahari lagi gitu, gitu gitu. Jadi ya itu untuk inner circle kan, gue bercandaannya ya kayak gitulah bang. Maksud gue kayak nothing change buat diri gue sendiri ya, nggak ada kebiasaan gue yang berubah sama sekali ya. Gue kalau mau ngerokok yang ngerokok di tempat, gue mau ngemper yang ngemper, gue nggak ada keharusan untuk dilayani orang, untuk di dapat dapat apa treatment atau komplimen yang gimana gimana, enggak. So far ya kayak gini-gini aja. Cuman ya sekarang agak susahnya ya kadang ketemu orang gitu, orang notice, kadang dilihat kayak sering enak kalau ketemu nyapa ya, seringnya tuh kayak ngelihat
terus ngeliatin gitu. Anjing, main sih gua. Iya, 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 iya. Gini, Kalau karena dia nggak pengalaman nyapa nggak ini. iya, iya, karena pengalaman-pengalaman itu gue juga mulai merasakan, terutama semenjak e-commerce mulai ini ya bikin podcast di YouTube ya kan, mau nggak mau gue harus nongolin muka kan. Ya, terus Iya, terutama kalau lagi ada acara event-event yang masih berhubungannya sama ini ya, konteksnya masih skupnya di tech company ya. Ya ya kadang-kadang bener kata lu, kalau orang manggil nyapa kita enak ya. Tapi kadang-kadang orang lebih ngeliatin kita dari jauh, ngeliatin ini kayak nunjuk-nunjuk kayak kita kadang-kadang merasa ini kenapa nunjuk kayak gitu sih. bukan insecure jadinya ya kayak Jadi risih kan kadang-kadang kan. sih mau kita yang nyapa, ya udah kalau kenal ini aja. Enggak, gue nggak kenal, mati kita. Ya iya kan, kan nggak kayak gitu. Ya akhirnya gue memilih ya udah diem aja. Bener tuh, apalagi kalau udah tambah gestur kayak gini nih. Oh iya, 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 iya. Kesannya tuh kita jadi ngomongin yang aneh-aneh, yang enggak. Sama jadinya ini bang, nggak bebas untuk melakukan hal-hal yang dulu aku lakukan gitu. Hal-hal yang sulit lah buat apa ya, kayak dulu aku sering hunting foto kemana-mana jalan-jalan gitu. Ya udah ngobrol aja mas stranger. Itu di awal-awal konten masih sering kayak gitu kan, kayak ke Pasar Senen ngobrol sama tukang parkirnya, ngobrol lama, literal ngobrol lama yang jaga di situ, hunting foto. Nah kalau sekarang tuh males. Dan kalau di event-event itu, kadang misalnya kita pergi ke tempat katakanlah konser gitu, kita tuh mau nikmatin konsernya gitu, tapi harus bang foto bang, bukannya keganggu ya, cuman ya gue bisa berkompromi dengan itulah, berdamai sama itulah, tapi menurut gue trade off-nya masih ringan lah bang, nggak yang Hmm. gue Hmm. nggak tahu ya kalau misalnya lebih dikenal lagi kayak gimana. Cuman kan beberapa orang kan ya udah yang sampai harus ada yang jagain kemana-mana pakai apa Iya, dayang-dayang, iya, 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 iya. dia pakai pakaian nempel manager atau apa. Nah gue tuh ngerasa wah mau setinggi apapun gue gak akan kayak gitu deh. Lah ngapain sih gitu. Kayak Iya, iya. makan harus disediain tempat ininya. Itu yang gue mikir, oh gue nggak gue ngelihat orang kayak gitu aja nggak nyaman ya, mungkin nih maksudnya ih ini pasti orang nggak nyaman banget, nggak bisa bebas gitu, apalagi yang jadi orang kayak gitu. Iya, betul, betul, betul. Atau kalau misalnya datang ke event gitu ya, atau mungkin kayak nimbrung di Twitter Space atau ya Twitter Twitter Space lah ya kan, gue cuman kadang-kadang gue cuman pengen masuk, datang, gue cuman pengen denger doang. Ya. Iya kan, pengen denger aja. Tapi kayak misalnya di Twitter Space, gue di invite buat naik jadi speaker. Kadang-kadang ya karena gue memang mau dengerin doang, gue nggak mau ngomong ya udah gue cuekin aja. Kayak karena gue Nah memang itu pengen, juga iya, gue itu pengen, gue cuma pengen denger doang, ya kan. Atau kalau misalnya kadang datang ke event gitu ya, gue cuma pengen datang, pengen lihat doang. Tapi kadang MC-nya di depan gitu ya suka gini bro. Mungkin Mas Andri atau Pak Andri mau ini ke depan kasih sepatah dua patah kata. Enggak, ngapain gue sepatah dua patah kagak. Emang gue mau ngapain gue bilang. nah itu juga bang, bersosial media juga jadi beda gitu. Mm-mm. Gue kan realistis ya, gue nggak mungkin yang benar, ada tentu ada yang gue adjust, ada yang gue ubah. Dulu gue tuh Twitter person banget kan, sebelum bikin konten itu Twitter person. Sekarang jarang banget gue nge-tweet, bahkan 3 tahun kemarin akun gue kunci, kemarin gue buka karena ya udahlah gue pengen ini ada UMKM yang perlu bantuan ya, jadi gue tweet gitu. Nah lu kirim aja proposal ke gue, udah, maka gue buka tweetnya dan mungkin beberapa hari lagi gue kunci lagi. Kadang tuh ih gue kangen anjir. Maksudnya kangen komentar apapun gitu, tapi kan sekarang nggak bisa ya, maksud gue kayak kondisinya, iklimnya, society-nya, atau hal-hal lain yang kadang kita nggak maksud untuk itu diartikan berbeda, dan ketika orang yang mengartikan berbeda itu punya circle, punya komunal, ya udah seakan-akan kita yang ngomong A jadi ngomong B, dan yang diyakini kebenaran tuh kita ngomong B. Gue nggak mau ngambil resiko itu gitu, karena echo chambernya terlalu tinggi. Akhirnya gue yang Twitter person, ya udahlah, paling ngeliat, baca gitu, baca baca. Sedangkan untuk retweet balas aja tuh kayak enggak lah gitu. Makanya itu berubah sih, dan ya sekarang sih udah deal with it ya. Gue sempat senang, oh ada thread nih, bisa bisa ngomong enak.
Enggak juga ternyata ya masih mikir-mikir juga. Beda Bang, sosmed based on text itu lebih sulit pengendalian diri kita daripada visual. Karena kalau konten kan kita kita yang rencanain apa yang kita omongin kan, foto, Instagram atau apa juga gitu. Tapi kalau udah teks itu dinding kita, wall kita tuh nggak setebal itu gitu. Kadang by emotion, psikologi kita lagi nggak oke, psikologis kita nggak oke, pikiran kita kalut, jebret, ketulis, selesai. Iya, Makanya, ah, betul, betul, terus betul. juga beberapa teman nyaranin kan, nggak usah lah main, toh nggak ada duitnya kata dia. Oh, iya juga sih. Banyak orang, banyak konten kreator, influencer atau selebgram, seleb tweet, youtuber. Ya mereka tuh pengen gatel gitu untuk nulis atau apa. Cuman ya mikir resikonya karena semuanya salah bang di situ bisa bisa jadi karena semua orang merasa dirinya objektif tapi padahal subjektif. Satu opini itu bergantung suka atau tidaknya lu dengan orang itu. Betul. Kita tuh nggak manusia tuh nggak akan pernah bisa apa ya nature-nya kita tuh benar-benar subjektif Hmm. bukan objektif jadi ya sulit. Itulah yang berubah. Oh dari situ bahkan gue belajar lagi jadi ya. Oh kenapa ya gue jadi nggak yang nge-tweet tiap saat nggak ini ya. Oh itu nggak gue sadari loh. Oh iya akhirnya jadi catatannya menarik itu masukin jurnal gue tulis panjang-panjang. Nah biasanya kayak gitu bang. Ketika gue mempertanyakan sesuatu gue dapat tesisnya atau gue dapat jawabannya itu gue bikin di note gue. Dan kadang kalau gue lagi kreatif blog gitu, gue harus bikin konten. Ya udah note itu gue buka, folder itu gue buka. Nah di situ tinggal gue comot, gue pilih pilih ini deh, gue bikin. Oke, 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 oke. Bener-bener ini ya refleksi hidup lu banget ya, pasti konten-konten gitu. Ini mungkin Hmm. suatu hari gue kontenin gitu. Kebetulan lagi nggak kepikiran untuk itu. Itu sebulan tuh gue bisa punya 1.200-an sampai 1.600-an bang. Buset. Itu sebulan. Kadang ya cuman draft satu kalimat, satu paragraf. Kadang ya bisa tulisan panjang gitu. Panjang sekali gitu. Karena gue percaya baca dan tulis itu emang skill dasar manusia yang harus dipertahankan sih. Cuman gini bro ya, kalau mau ngomong tentang baca tulis ya bro, kan orang Indonesia tuh suka dibilang adalah bangsa yang literasinya tuh jelek, malas baca katanya ya. Tapi gue mungkin punya argumen sendiri sih. Menurut gue orang Indonesia itu sebenarnya suka membaca, bisa membaca. Tapi yang mereka nggak bisa itu kebanyakan adalah memahami konteks bro. Membaca, tapi nggak tahu apa yang dibaca. As simple. Kalau nih gue sering banget pakai contoh ini. Lu ke restoran, lihat menunya misalnya apa nih? Misalnya ayam ini ya, ayam goreng apa gitu. Di sebelahnya udah ada harganya, bro. Maksudnya kan secara konteks kan menu restoran itu udah ada harganya ya. Tapi masih aja orang suka nanya, ini harganya berapa? Berarti dia nggak paham apa yang dia baca kan? Ya, bisa juga kayak gitu, Bang. Awalnya gue pikir kalau kita bikin kesadaran awareness soal membaca itu baik, itu akan menimbulkan hal yang baik buat society ya, buat masyarakat ya. Kemarin sempat gue bahas juga sama Total Politik gitu. Cuman ternyata ketika budaya tren membaca meningkat, yang meningkat bukan tren, bukan membaca ya, tapi trennya gitu. Iya. Sering juga kayak gitu, Bang. Jadi kayak orang beli buku cuman untuk storyin sampulnya gitu. Oh iya, masih dibungkus ya. Benar, 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 benar. Wah, literasinya terengginas. Ya. Tapi nggak diisi, nggak dipahami baik-baik isi bukunya apa. Gue kalau membaca buku satu buku itu mungkin harus lebih dari 2 kali gue baca. Iya benar, Karena gue kan setuju. kita nggak Gue pernah setuju. tahu. Karena Kita nggak ketika pernah tahu. iya iya, karena ketika hari ini kita baca atau udah kelar nih ya, mungkin tahun depan kita baca lagi, maknanya kadang-kadang beda, bro. Yang kita dapetin. Dan sosial kultur ketika buku itu dibuat juga sangat berbeda, Bang. Kalau kita baca literasi Iya, lama, iya, ini exactly. ini layar terkembang. Jadi ini breaking down nih layar terkembang. Hmm, hmm, Udah kayak ada. Layar terkembang itu kan sastra lama ya, angkatan lama.
Jadi tata bahasa yang mereka gunakan, pilihan diksinya. Kalau kita baca buku-bukunya Tan Malaka itu kan kayak tulisan tidak selesai. Mhm. Itu berkali-kali. Makanya gue nggak yakin ya apa buku Tan Malaka paling populer Amadilog gitu. Orang nge-story Amadilog, lu bener-bener ngerti nggak isinya ya gitu. Enggak. Hmm. Kalau kalau lu beneran ngerti isinya harusnya nggak dari waktu lu check out di Shopee terus lu baca nggak 2 hari sih gue. Iya, iya, iya. Karena kadang-kadang buku-buku yang modelan kayak begitu ya, bro, untuk memahami kata per kata, kalimat per kalimat aja, wah itu susah banget. Dan kadang-kadang lu baca nih, mungkin temen lu juga ada yang baca berbarengan. Apa yang didapat bisa beda loh. Iya, karena balik lagi beberapa buku itu sangat-sangat bagus ya. Dia bisa bisa punya satu tujuan tertentu. Tapi orang mengartikannya itu bisa berbeda. Berarti kan dia punya layer yang tebal gitu. Mhm, mhm. Soalnya kayak film kalau kalau yang jadi contoh paling gampang ya film Shutter Island. Kalau lu pernah pernah nonton Bang Shutter Oh iya, Island. Leonardo DiCaprio itu. Iya. Endingnya kan sampai sekarang semua orang punya persepsi sendiri soal ending Iya, atau iya. soal cerita kan, atau soal tokohnya nih kan. Sebenarnya ini ilusi atau tidak, siapa yang jahat atau tidak. Nah, banyak buku juga yang kayak gitu gitu. Makanya lu makanya biasakanlah repetitif gitu untuk beberapa hal, misalnya kayak membaca buku, menonton film. Karena experience yang kita terima akan berbeda. Kecuali emang buku kayak 1001 soal dan jawab Bob Foster gitu untuk ya beda. Iya, 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 iya. Cuma gini bro ya, gua kan konten lu kan banyak juga bahas tentang filsafat agama. Tapi gue penasaran nih, lu percaya nggak bro sama dengan kehidupan di luar bumi? Percaya kan konteksnya beda ya bang. Jadi Hmm. kayak kalau percaya berarti kan soal iman ya. Kalau percaya berarti soal iman ada dan tidak gitu. Hmm. Kalau gue percaya berarti gue yakin itu ada. Tapi lebih kayak kemungkinan itu ada. Kalau gue Kemungkinan itu ada. kemungkinan, tapi bukan berarti itu ada. Jadi premisnya, premis Hmm. sama ininya kan beda ya secara silogisme. Kalau gue ngelihat posibilitas itu ada karena untuk ketiadaannya kita nggak bisa jamin 0% kan. Satu setahu gue alam semesta ini satu satu galaksi itu ada banyak tata surya. Dalam satu tata surya ada banyak sekali planet gitu. Sementara jangkauan pengetahuan yang dimiliki manusia itu baru sebatas satu tata surya kita sekarang gitu. Dan kalaupun kita punya kemampuan dan keinginan untuk melihat yang lebih luas, kita belum punya toolsnya, belum punya teknologinya, belum punya apa ya aksesnya supaya bisa gitu terbang. Ya jangankanlah ngomong Pluto, kita baru tahu Pluto ya bukan karena ada alat atau orang yang pernah ke sana kan. Sejauh-jauhnya perjalanan manusia itu kemana sih bulan? Kan gitu. Bayangin seberapa jauh itu. Nah, itulah sampai 2023 itu yang baru bisa dilakukan manusia menginjakkan kaki ke bulan. Bayangkan betapa besar posibilitas yang terjadi dan selama itu tidak 0% ya kemungkinan itu ada. Tapi untuk mengatakan pasti ada, ya kepastian kan butuh proving. Hmm. Nah, kalau kalau provingnya belum ada, ya kita belum bisa bilang kepercayaan apa ya kepastian gitu. Sementara percaya itu dengan sesuatu yang pasti gitu. Ada orang mendefinisikan kepercayaannya dia baru mempercayai sesuatu ketika ada pembuktian yang pasti, faktual, konkret. Nah, makanya gue sulit untuk bilang percaya, tapi gue selalu bilang mungkin aja ada, mungkin. Mungkin bahasa simpelnya mungkin. Hmm. What if kalau Karena kalau ada bro? ya nggak kenapa-napa lah bang. Ya bagus lah. Mungkin kalaupun ada dan mereka sedang hidup di sana, mungkin juga mereka mempertanyakan hal yang sama. Apa benar di antara semua hal ini kita cuma hidup sendiri gitu. Tapi kan berangkat dari pertanyaan itu, akhirnya mereka mulai mencari tahu, akhirnya mulai mengembangkan sesuatu supaya pertanyaan mereka kejawab.
Itu mungkin jadi salah satu yang gue pertanyakan dalam hidup gue. Tapi gue nggak punya akses. Kecuali gue punya akses dan kemampuan, kecuali gue bisa bikin roket gitu ya. Kan Iya. semua capaian manusia sekarang berasal dari imajinasi dan pertanyaan yang nyeleneh itu kan. Betul, betul, betul. Manusia terbatas waktu gitu. Hmm. Umur kita pendek. Dari umur yang pendek itu lebih pendek lagi masa produktif kita. Jadi ya kemajuan itu cuman bisa dicapai dari turunan, turunan, turunan ide ke ide, ide ke ide. Nggak bisa dilakukan oleh satu orang. Hmm. Hmm. Gue tuh ya kalau misalnya ngebahas tentang aliens ya, ya atau apapun itu sebutannya ya, somehow tuh gue suka berpikir gini bro. Hmm, kan misalnya ini berarti ada makhluk di planet lain, di tata surya lain atau di galaksi lain ya. Terus, Oh. ya kan? Tapi pertanyaannya adalah begini. Kalau di bumi kita kan percaya ada Tuhan yang menciptakan manusia, bumi dan isinya kan. Tapi apakah di planet lain yang kita nggak tahu planetnya itu apa? Apakah itu Tuhan yang sama yang menciptakan bumi dan manusia seperti isinya? Sama nggak Tuhannya? Atau jangan-jangan Tuhannya beda lagi, bro? Gue tuh suka bertanya-tanya kayak begitu. Mungkin yang diyakini berbeda, Bang. Tapi Mm-mm. kan saya orang yang percaya Tuhan cuma satu. Dan yang saya percaya Tuhan itu cuma satu, ya Tuhan yang saya sendiri gitu. Yang saya imani ya. Kalau definisi, kalau masalah sudah teologi, masalah keyakinan kan kita baru bisa melakukan pembuktian kalau kita udah mati nanti. Iya, Dan betul. cuman ya kalau konteks alien ini agak berbeda ya, karena nggak menyangkut sama keimanan yang dibawa dalam lahir gitu. Ya gue bisa menempatkan mungkin, tapi kalau untuk urusan belief ya faith, iman, itu yang gue bilang beda loh. Gue mendefinisikan ini berbeda. Gue mengimani Tuhan itu ada dan mengimani Hmm. Tuhan itu. Hmm. Jadi ya, sementara kan ada beberapa argumen yang bilang, oh enggak kok, cuma kita yang hidup di bumi. Karena manusia dijadikan khalifah di bumi. Kafilah, khalifah. Ya. Ya, karena manusia itu yang manusia diturunkan di bumi, itu menurut dasar Al-Quran seperti itu, jadi nggak mungkin ada kehidupan yang lain. Nah, gue nggak bisa bergantung sama tafsir seperti itu, karena kan kita nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan manusia. Gitu. Dan kita nggak tahu apakah bumi yang disebut itu ya cuma satu bumi itu. Gitu. Bisa aja ada quote and quote bumi lain dengan nama yang beda di tata surya lain dan di galaksi lain. Hal-hal seperti itu gue kira nggak kontradiktif dan ya menambah khasanah lah pemahaman Hmm. kita. Dan percaya nggak percaya ada alien kan nggak akan merugikan siapapun ya. Tertarik dengan hal seperti itu juga nggak merugikan siapapun. Yang susah itu kalau COVID kemarin, lu nggak percaya, ujungnya lu ngelakuin sesuatu yang tidak seharusnya lu lakukan dan berdasarkan ketidakpercayaan lu ngilangin nyawa orang. Untuk hal yang Hmm. sebenarnya nggak bisa lu proving juga gitu. Iya, 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 iya. Hmm. 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 Tapi ya, bro. Kalau misalnya nih, lihat saya ada, terus mereka datang ke bumi ya. Menurut lo ini bakal mengubah tatanan dan kepercayaan manusia gak menurut lo? Berdampak iyalah, tapi dampaknya sebesar apa kan nggak bisa dipastikan. Hmm. Saya dampaknya tipis-tipis, dampaknya dikit-dikit. Bisa aja, oh ada sekte baru atau ada agama baru. Kan apa ya, tulisan-tulisan Mesir kuno itu banyak gitu kayak ada UFO gitu-gitu gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Kita nggak pernah tahu, Bang. Ada juga teori konspirasi yang bilang manusia itu sebenarnya alien gitu. Alien yang emang di develop dan dikembangkan di bumi ini ya. Kalau gue sendiri sih nggak mikir gimana-gimana ya. Ya udah misalnya aliennya baik gitu ya kita mendapatkan kebaikan. Kalau aliennya jahat dan ternyata teknologinya lebih maju, ya kita berbahaya, kita hidup dalam ancaman. Kalau teknologinya lebih jelek, ya berarti kita bisa tenang-tenang aja. Tapi kalau dia bisa menjangkau kita, kita nggak bisa menjangkau dia, artinya teknologi dia pasti lebih canggih ya. Iya, Jadi iya, ya iya. ancamannya lebih besar gitu. Ya, Iya. ya hal-hal seru sih, lucu sih. Cuman kadang mikir sejauh itu, kadang gue sadar tuh kayak gitu. Oh, gue berpikir sejauh itu ya. Tapi di satu sisi
penghuni kecamatan gua aja gua nggak tahu siapa aja gitu. Jarak Jakarta Bandung aja tuh masih 2 jam gitu. Jadi ya udahlah. Iya, 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 iya. Ketika akhirnya lihat realita lagi ya udahlah ya. Tapi Ya somehow udahlah. ya, ya tapi Nggak somehow berimajinasi kemana-mana gitu. iya, ya tapi somehow itu adalah salah satu topik yang menurut gua tuh yang seru sih. Seru. Ya karena itu banyak ketidakpastian kan. Banyak banyak Apalagi kasus. awal awal-awal 2023 ini banyak undefined objek ya, UFO ya. Iya, yang kemarin terakhirnya itu apa di Iran ya ditembak-tembakin katanya, tapi nggak mempan. Iya. Kayak dibilang itu balon drone, dibilang itu ya spionase. Ya banyak lah teorinya menarik juga. Tapi kemarin tuh sampai kuat banget dugaan, wah ini first kontak manusia dengan eksternal ya. Iya, 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 External creature gitu, iya, feature gitu. iya, iya, iya. Ya kayak Area 51 kan itu kemarin sempet tahun belum lama kan rame kan apa ya, ada orang pada itu kan nginep di sana sampai diusir-usirin kan. Itu kayak gue mikir itulah manusia ya, kita tuh bisa tertarik dengan banyak hal yang bisa membuat kita tertarik gitu, dan kadang ketertarikan kita itu bisa berbeda satu sama lain gitu. Mhm. Kalau orang yang melihat orang yang nginep di area 51 pasti mikir, ini orang bodoh-bodoh banget deh, tapi itu yang bikin mereka ngerasa lebih hidup ya gimana gitu. Iya, 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 betul, 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 betul. Nah, bro, tapi lu juga ada konten satu nih, bro, yang menurutku juga bagus nih ya. Ini konten lu 2 tahun yang lalu juga salah satu yang pecah juga 1 juta lebih yang nonton. Hidup tanpa sosial media dan bahagia, melawan candu sosial media. Tapi di satu sisi, Ya, lu juga hidup dan berkarya, ya suka nggak suka ya. YouTube juga pasti akan beririsan dengan sosial media, bro. iya, Eh, makanya itu gue gimana, nggak ngomong. Ah, gimana, gimana bro? bang? Gimana, bro? Itu kan beririsan, tapi di satu sisi lu kalau misalnya hidup tanpa sosial media kan susah juga. Kerjaan lu juga di situ kan. Iya, makanya di poin di situ kan gue sampaikan output dan outcome yang pengen gue tuju di video itu ya. Mhm. Pengennya ya orang nyadarin kadang manusia tuh ketika dia mengambil keputusan untuk berhenti sebentar dari sosial media itu kayak recharge loh itu sih. Tapi di satu sisi kita kita yang bergantung hidup di situ, kita yang punya pekerjaan di situ, itu nggak bisa secara permanen untuk berhenti. Tapi banyak itu kan mulai dari observasi gue juga bang. Untuk Mhm. teman-teman gue yang nggak punya sosmed, enteng hidup mereka serius. Lu ngelihatnya enteng hidup mereka. Enak, bener, iya asli. Pada 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 menikmati, pada kayak bisa living the life gitu loh. Nah, gue kan ngiri gitu. Gue pengen nyoba walaupun 2 minggu. Wah, ternyata emang enteng sih. Karena banyak masalah sebenarnya jadi masalah karena kita yang bikin itu masalah. Dan kalau lu nggak tahu itu nggak akan jadi masalah gitu. Hal-hal yang sebenarnya nggak terkait langsung. Oh, oh gitu ya. Terus gue jadiin konten lah. Tapi lumayan sih satu satu hari sampai 5 hari itu berat sekali tau. Apalagi udah kebiasa kan. Beratnya apa? Kebiasa. Beratnya dari lu beratnya apa nih? Ketika lu memutuskan untuk Habit dan behavior berubah bang. Mungkin sama beratnya kayak berhenti rokok kali ya. Mhm. Kayak kalau lagi lagi mentok gue buka sosmed kali aja ada sesuatu yang menghibur, lagi pengen cari hiburan sosmed, lagi pengen cari knowledge ke sosmed, lagi mau berinteraksi sama teman ke sosmed. Ya hidup gue semuanya by sosmed. Mau cari referensi makanan di sosmed, mau cari tujuan ke sosmed. Ya kayak gitu gitulah. Terus pas itu dihilangkan, oh ternyata gue masih bisa hidup gitu. Kalau lagi nggak ada apa-apa ya gue produktif, gue nge-gym, gue Hmm. nonton film, hal-hal yang dulu nggak yang gue pikir nggak sempat gue lakuin, main sama anak, dan ternyata menarik gitu. Cuman ya nggak bisa selamanya, nggak bisa yang terus-terusan. Kalau terus-terusan kan pusing juga bang, apalagi Hmm. nyari duitnya di situ ya. Hmm. Hmm. Gimana ya setelah 2 minggu berhenti itu ngubah sih, sampai sekarang ngubah. Dulu screen time gue tuh gila, sekarang ya nggak segitunya gitu. Hmm. Sekarang ya buka kalau lagi senggang atau lagi pengen ngepost sesuatu, buka sudah tuh tinggalin. Hmm. Hmm. Apa rasanya bro ketika di hari-hari awal bro, lu nggak Itu buka detox nggak buka sosmed. Tapi kan kayak gini, orang di
Hmm. Tapi kan ada juga kayak gini bro, misalnya kita nggak buka nih, tapi kan entah itu bawaan pengen, aduh gue pengen ngecek IG nih, atau misalnya kadang-kadang handphonenya tuh notifnya bunyi, gue pengen ngecek apa gitu. Lu gimana? Lu matiin semua handphone lo atau gimana jadinya? Maksudnya semua aplikasinya kecuali WhatsApp ya. WhatsApp kan nggak bisa dihitung sosmed. Iya, Itu kan iya, iya. komunikasi ya. Hmm. Ya, gue hapus aja. Pas gue kepikiran pengen ngecek IG, ya gue biasanya ngedistraksi itu dengan hal yang lain. Ya udahlah IG-nya udah nggak ada. Gue hapus. Ya, kayak gitu. Kemarin tuh bahkan yang gue susah banget lepas tuh kan Twitter sebenarnya bang. Hmm. Nggak mulai-mulai itu gara-gara Twitter tuh. Aduh, pengen lihat, pengen lihat, pengen lihat. Akhirnya Twitter itu untuk buka aplikasi Twitter, lu harus pakai kunci. Di Google juga di desktop, di PC juga, di laptop gue juga bikin kayak gitu kan. Terus kuncinya gue generate key, Hmm. gue Hmm. copy, gue paste, gue titip teman gue hapus udah. Jadi nggak ada pas pas itu ya kayak orang sakau gitu. Gitu. Cuman ya ternyata tuh fase doang. Lama-lama kan manusia beradaptasi dengan kondisinya ya. Ketika Hmm. manusia lepas dari ketergantungan pada dopamin dan pembentuk dopamin itu, ya udah manusia bakal berpikir clear. Hmm. Kemampuan otak kita menyesuaikan. Itu sih Iya, menurutku. iya, 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 iya. Ya itu sebenarnya kan di kayak misalnya di buku Atomic Habits kan juga di itu ya ditulis di situ kalau misalnya lu pengen menghilangkan kebiasaan jelek ya lu harus menjauhkan kebiasaan itu sejauh mungkin kan. Iya. Wah, ya memang harus ada perubahan besar kan butuh sacrifice besar ya, Bang. Pasti Mhm. ada yang dikorbanin, yaitu bentuk sacrifice-nya kalau menurut gua. Ya tapi gini bro ya, tapi kan banyak orang kan nggak bisa tuh untuk mencoba kayak lu gitu. At least kayak misalnya 2 minggu lalu mulai bisa mengkontrol penggunaan sosial media, screen time-nya juga jadi lebih turun. Ah, banyak banget tuh. Ya even mungkin akunnya juga bukan akun yang gimana-gimana, followers mungkin juga dikit, notifikasi juga jarang-jarang, tapi mereka nggak bisa lepas Mereka. bro. Ya, karena mereka nggak pernah mulai sih. Gue yakin orang mulai 3 hari bisa bertahan 3 hari pasti gampang. Gue sampai mikir apa permanen aja ya gitu. Dan fine with it. Misalnya tanpa IG, gue kayaknya bisa hidup deh tanpa IG. Kalau YouTube itu profesi gitu sih. Tapi tanpa IG lu bisa. Bisa. Dan waktu itu gue paling susah lepas Twitter dan yang paling lama gue install juga Twitter. Hmm. Sempat setelah 2 minggu tuh ada kali 6 bulan nggak gue akses dan fine. Gue akses kemarin karena waktu itu karena mulai ada kerjaan, Hmm. ada urusan ya udah harus gue buka. Dan sampai sekarang juga enggak yang ngelihat ngecek tiap saat timeline nge-scroll enggak. Intinya kan waktu lu terbatas. Lu hidup cuma 24 jam. Semakin banyak kegiatan yang lu lakukan, semakin sempit waktu lu untuk hal yang lain. Tapi ketika lu mau berhenti tapi nggak ada distraksi ya enggak, ya susah. Pasti kecenderungan untuk mengulangi hal yang sama lagi dan lagi gitu. Iya, iya, iya. Berarti intinya lu harus banyak kesibukan, harus banyak dikerjain. Setuju. Kalau lu kebanyakan bengong, pasti ujung-ujungnya buka handphone. Iya bang. Pas ujung-ujung buka handphone itu sih ya gue rasain waktu itu. Iya, 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 bener juga sih. Iya, berarti kalau terlalu banyak lihat sosmed bisa dibilang gabut ya. Iya, iya. Nah, terus lu ada plan apa lagi, bro? Selain lu masih tetap nge-YouTube, lu mungkin ada mau bikin bisnis apa gitu? Ada sih, ditunggu aja lah. Oh gitu. Wah, ada deh. Iya Iya, ada iya. banyak banyak plan banyak. Hmm, hmm, hmm. Tapi ketika lu akhirnya di approach sama Om Ded masuk ke manajemennya Close the Door tuh ceritanya gimana sih, bro? Ya udah timnya ngubungin terus ya mereka mau kerja sama, dealnya oke, ya udah. Dan nggak ada gue terima karena nggak ada keharusan untuk ngikutin mereka gitu. Mereka nggak ngatur kreatifnya, nggak ngatur dapurnya. Mereka cuma percaya channel ini bakal growth. Udah Oh, simple. oke. Cuman ada tim yang support lu dong sebenarnya kalau buat produksi. Kalau buat produksi enggak. Enggak, berarti Tapi masih.
tetap sama aja kayak sebelum lu ini. Sama. Dan gue nggak minta juga, dan gue nggak mau juga. Oh, Enak gitu. kerja sendiri tuh enak. Gue bukan tim player yang baik. Bukan tim player yang baik. Iya, 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 iya. Kalau Tapi gue tim player. tapi kaget gak sih waktu itu di approach sama mereka? Mau nggak nih join masuk gitu? Kan lu juga diundang juga ke podcastnya kan? Eh, iyalah kaget. Bukan bukan kaget sih, lebih. Oh, udah di notice gitu. Ya senangnya ada, terus ada pertimbangan juga. Ambil nggak ya, bla 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 bla. Ya pasti ada yang kayak gitulah bang. Cuma kalau yang kaget banget, nggak yang panik itu enggak. Cuman oke, ambil nggak ya gitu. Ini bagus nggak ya dealnya? Oke nggak ya angkanya? Hal kayak gitu sih. Terus ke depannya kayak gimana gitu. Itu doang. Jadi kalau bukan berpikir ini gue tuh pasti di notice, nggak juga. Cuman oh udah sejauh ini toh yang gue lakuin gitu. Itu sih lebih kayak gitu doang sih bang. Ekspresi lu lempeng banget sih. Kayak gitu maksud gue di HP, di semua podcast juga kadang ya gue mending lebih mending bitter truth kan ya daripada sweet lie ya bang ya. Iya, iya. Kayak gue suka apa ya, ketika menjawab sesuatu itu tentu ada filter, ya pastilah ada filter. Hmm, hmm, Cuma gue selalu merasa jawaban normatif dan diplomatis itu pilihan terakhir. Selama gue hmm. masih ngerasa, walaupun itu unpopular opinion suatu hari, tapi ya gue ngerasa lebih enak gitu, lebih lega. Seenggaknya gue ngomong emang apa yang gue pikirin. Termasuk kayak podcast Om Ded, Hmm. senangnya senang, tapi nggak yang sampai di batas euforia, nggak yang story tiap saat. Wah akhirnya perjuangan ini bla bla, enggak. Dan tetap ada considernya juga, banyak sekali yang di considerin. Nggak yang langsung selesai, enggak. Itu sih. Hmm. Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Atau jangan-jangan kayak tadi yang lu bilang nih, sebelum lu terkenal aja lu udah sombong. Bukan sombong gimana ya, nggak sombong juga sih. Cuma nggak ada yang beda lah. Nggak ada yang beda. Makanya cara gue menghindari hal-hal kayak gitu ya kayak gitu bang. Ngasih tahu worst case-nya aja. Misalnya kayak, wah lu nanti star syndrome nggak sih orang terkenal? Alah, ya udahlah tinggal jawab. Nggak perlu terkenal, gue udah star syndrome gitu. Atau jawab, lu kalau diomongin orang kayak gimana? Ya udah bersyukurlah gue. Taunya jeleknya cuman itu. Gue lebih aslinya lebih jelek lagi gitu. Iya, Ya, sosial iya. media kan kita punya fleksibilitas ya, nggak harus jadi perfect atau sempurna terus-terus. Oke bro, kalau gitu thank you banget ya buat ngobrol-ngobrol ya bro. Ternyata nggak salah, lu punya banyak pemikiran-pemikiran yang keren banget. Ternyata memang lahir dari rasa penasaran yang begitu tinggi ya. Dan ya sukses Ya juga lah ya. makasih Bang. Sukses juga lah buat nanti bisnis lu yang baru yang tadi lu bilang nanti bakal Jadi muncul. jadi kapan saya diundang di e-commerce-nya terus kita ketemu langsung gitu. Nanti soon bro, nanti gue pasti undang lu ke e-commerce juga lah. Nggak mungkin gue nggak undang lu ke e-commerce. Sip. Siap, siap. Oke bro. Thank you banget Bang. Ya, Makasih udah ya, diajak. thank you bro. Oke, kita close untuk talk to talk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.